berkumpul, kita bisa menjalankan aktivitas ibadah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang ada di rumah, jangan lupa kita haturkan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adikku yang ada di rumah, sahabat Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Adik-adikku, di bulan ini, sekarang kita sudah memasuki bulan Allah, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Muharram. Masya Allah, bulan Muharram, dia adalah salah satu bulan yang mulia. Adik-adik tentunya sudah pernah membaca mungkin ya, dan harus diketahui oleh adik-adik bahwasanya bulan Muharram merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat mulia. Bahkan adik-adikku, kalau adik-adik tahu bahwa di bulan Muharram ada satu amalan. Ya, adik-adikku, bahwasanya puasa di bulan Muharram itu puasa yang utama setelah puasa Ramadan. Masya Allah. Salah satunya yaitu adik-adikku puasa Asyura. Masya Allah. Puasa Asyura yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan hari itu adalah jatuh pada hari ini yaitu 10 Muharram 1442. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan adik-adikku bahwasanya barang siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, maka aku akan berharap agar dosa yang tahun lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga bahwasanya di bulan Muharram diharuskan atau disyariatkan, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena puasa di bulan yang mulia ini pahalanya dilipat gandakan adik-adikku. Masya Allah. Tentunya adik-adik kalau sekolah misalnya ingin mendapatkan nilai yang lebih, nilai yang tinggi, reward, bonus. Ya adik-adikku, kalau kita mendapatkan nilai dari guru misalnya nilai 90, mungkin guru akan memberikan bonus. Dan kita berharap bonus tersebut. Bagaimana dengan ibadah? Tentunya ibadah adik-adikku lebih besar lagi bonusnya, lebih besar lagi rewardnya. Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi daripada kalau kita bandingkan dengan orang lain. Masya Allah adik-adikku. Maka adik-adikku jangan lupa untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Baiklah adik-adikku, kita berlanjut ke segmen selanjutnya yaitu lanjutan kisah para nabi. Kalau kita adik-adikku kemarin telah menceritakan kisah Nabi Adam, kemudian nabi-nabi setelahnya Nuh, ya adik-adikku, Hud, Saleh, maka sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Kita harus tahu dulu siapa Nabi Lut. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut ini ternyata adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nasab Nabi Lut alaihissalam itu bersambung ke ayahnya Nabi Ibrahim. Dia bernama Lut bin Harun. Ya, Lut bin Harun, bukan Harun ya adik-adikku. Lut bin Harun bin Azar. Yang Azar ini dia adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Dan beliau, Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Maka adik-adik perlu ketahui nanti kita akan kisahkan bagaimana kisah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Karena beliau sezaman. Kita tidak akan memotong kisahnya. Nabi Lut sendiri atau Nabi Ibrahim sendiri. Namun kemungkinan besar Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini akan kita ceritakan bersama-sama. Ya adik-adikku. Namun sebelum itu kita ketahui dulu apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam.
Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang pernah kita sebutkan bahwa setiap kaum akan diutus rasul yang mendakwahkan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka Nabi Lut pun demikian. Nabi Lut pun mendakwahkan yang paling utama, yaitu mendakwahkan tauhid. Itu adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah. Selain itu adik-adikku, kita juga melihat apa kerusakan yang ada pada kaum Nabi Lut. Sampai-sampai Allah mengutus Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut diutus untuk kaum ini? Ternyata adik-adikku, kaumnya Nabi Lut ini yang dia dakwahi, mereka adalah orang yang suka dengan sesama jenis. Misalnya dia laki-laki, dia suka kepada laki-laki. Ini hal aneh yang tidak pernah kaum-kaum sebelumnya adik-adikku. Ya, kita udah pernah menceritakan tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Hud, kisah Soleh. Tidak ada dosa seperti ini, yaitu suka sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ini tidak ada adik-adikku. Namun muncul penyakit ini, dosa ini, penyakit ini. Muncul di kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi mereka. Dikisahkan bahwasanya di salah satu buku tafsir adik-adikku, Nabi Lut ini diutus untuk berdakwah di kota A, kota B, kota C. Ada beberapa kota. Dan semua kota tersebut adalah orang yang melakukan suka sesama jenis. Di antara mereka ada yang melempar batu. Kalau ada laki-laki asing yang lewat, dia lempar batu. Kalau kena, oh ini suka dengan saya, sudah. Seperti itu. Masya Allah. Aneh. Mereka mencoba mengundi untuk mendapatkan kekasih. Dan itu aneh. Laki-laki suka dengan laki-laki. Masya Allah. Dan dosa seperti ini sangat keji. Sangat aneh. Di zaman kita seperti ini adik-adikku, ternyata dosa seperti ini itu ada. Sebagian negara bahkan melegalkan praktisi seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya seperti itu adalah al-fahisyah, perbuatan buruk adik-adikku. Masya Allah. Makanya diutus Nabi Lut alaihissalam. Diutuslah Nabi Lut mendakwahkan. Kenapa kalian mendatangi laki-laki sama laki-laki? Ini hal yang aneh. Atatuna al-fahisyah, itu yang dikatakan Nabi Lut. Apa kalian mendatangi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, hina? Subhanallah. Sampai-sampai mereka mengancam Nabi Lut, mengejek Nabi Lut. Dan Nabi Lut pun sebagaimana Nabi sebelumnya tidak banyak yang beriman kepadanya. Tidak banyak yang mau menerima dakwah dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Subhanallah adik-adikku. Kalau kita membaca beberapa artikel, umat Islam lah yang paling gentol mendakwahkan tentang bahaya penyakit seperti ini. Di negara-negara luar sana, subhanallah, mereka membolehkan praktisi seperti itu. Ini kerusakan. Ini penyakit yang harus diobati. Adik-adik pasti merasa ini sesuatu hal yang aneh. Laki-laki suka dengan laki-laki. Aneh. Tapi ternyata dilegalkan di beberapa negara. Beberapa negara yang non-muslim adik-adikku. Karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran, maka mereka tidak percaya dengan seperti itu. Kalau kita meninjau dari sisi medis adik-adikku, tentu ahli medis lebih mengetahui bahaya yang seperti itu. Nah ini adik-adikku, Nabi Lut diutus untuk memberantas ini semua. Nah, singkat cerita, terjadilah apa yang terjadi sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Nabi Lut pun putus asa dengan dakwahannya.
sudah berusaha berdakwah lama, namun kaumnya juga tidak percaya, tidak beriman, tidak ikut seruan Nabi Lut. Nah, di sini kita akan bertemu kisah Nabi Ibrahim, adik-adikku. Nanti akan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 malaikat, adik-adikku. 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Namun sebelum malaikat tersebut sampai ke negeri kaum Nabi Lut, 2 malaikat ini bertemu dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi 2 malaikat ini bertemu dengan Nabi Ibrahim, adik-adikku. Bertamu dulu ke rumahnya. Salamun. Dia mengucapkan salam, malaikatnya mengucapkan salam. Masya Allah. Mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Apa kelanjutannya, adik-adikku? Maka Nabi Ibrahim, karena kebiasaan orang di sana, ya, kalau ada tamu maka jamuan akan dihidangkan kepada mereka berupa jamuan yang sangat lezat. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih sebuah hewan ternak, kemudian disuguhkan kepada 2 malaikat tersebut. Masya Allah, bayangkan adik-adikku. Tadi malaikatnya datang ke Nabi Ibrahim mengucapkan salam, ya, dan dia bertamu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak segan-segan untuk menyembelih hewan ternaknya dan dibakar, kemudian dihidangkan ke 2 malaikat tersebut. Ini salah satu akhlak mulia, adik-adikku. Salah satu akhlak mulia untuk menjamu tamu. Dan di umat Islam pun dianjurkan seperti itu, menjamu tamu dengan hidangan yang terbaik. Nah, namun di sini adik-adikku, karena 2 malaikat ini, ya, tidak makan dan tidak minum, adik-adikku, mereka tidak mengambil makanannya sedikit pun. Padahal sudah dihidangkan itu, Masya Allah. Sudah dihidangkan makanan dari Nabi Ibrahim. Malaikat tersebut akhirnya tidak mengambil apapun. Nabi Ibrahim ketakutan. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, apa maksud kalian dengan seperti ini? Aku ketakutan seperti ini. Kenapa kalian tidak mau makan? Kemudian dijelaskanlah bahwa mereka adalah malaikat yang diutus untuk memberikan azab. Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan azab pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana azab yang akan dirasakan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam? Nah, di sini adik-adikku, jangan lupa untuk saksikan di episode selanjutnya, insya Allah ta'ala. Baiklah adik-adikku, cukup sekian kisah kita pada sore hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat adik-adikku yang ada di rumah. Dan tetap saksikan Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program acara Izzah TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul 16.30 mudah-mudahan dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah. Ustadz Said Segala Abu Sufyan puji hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan alhamdulillah, Program Wirausaha Tirai usaha ini Inspirasi sudah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum ilmiah Subhanahu wa ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr. 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Innal insana lafi husr
Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasau bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini. Acara anak-anak Iza Kids setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Nah, adik-adik, Iza Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Iza TV. Iza Kids yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya serta taufik juga hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di acara Iza Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Adik-adik dan juga sahabat-sahabat Iza Kids yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah menyebarkan risalah Islam kepada kita semua, sehingga kita mengetahui agama yang benar adalah agama Islam. Oke adik-adik, seperti biasa kita akan ada interaktif dan dalam membaca surah Al-Lail pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, adik-adik yang di rumah yang sedang menyaksikan acara ini atau yang sedang mengikuti acara ini, kami beritahukan bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak bisa menghadirkan Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala karena beliau sedang izin sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Namun buat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menghadirkan video bacaan surah Al-Lail dari Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala, dan nantinya akan kita putar dan kita akan simak bersama-sama. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan putarkan juga dari teman-teman yang sudah mengirimkan video bacaan surah Al-Lailnya. Nah, jadi adik-adik jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Iza Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Nah adik-adik, mari kita simak terlebih dahulu video bacaan surah Al-Lail dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini beliau sedang sakit, jadi berhalangan hadir dalam acara kita kali ini. Namun kita akan hadirkan, sekali lagi akan hadirkan video bacaan surah Al-Lail yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini berikut ini video bacaan surah Al-Lail yang dibacakan oleh Ustadz Qadir Hafizahullah Ta'ala. Silahkan kita putar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى